Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan, saya menyapa Bapak Ibu semua sekali lagi selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di kegiatan kita pada sore hari ini yaitu tentang webinar, yaitu dengan judul Merajut Pembelajaran Mendalam dengan Assembler Edu. Dan dalam kegiatan ini, di ruang Meet ini, kami ada dua narasumber. Saya sendiri yang bernama Midaman Mendreva, Co-Kapten Belajar di Kota Gunung Sitoli, dan rekan saya dari Kota Palopo, Ibu Asnidar, Co-Kapten Belajar ID Kota Palopo. Kami sama-sama sebagai Co-Kapten hanya beda provinsi Bapak Ibu. Dan di kesempatan ini mari nanti kita akan bersama-sama belajar tentang Assembler Edu. Dan Assembler Edu ini merupakan alat peraga digital yang basic 3 dimensi. Nanti untuk lebih jelasnya kami akan memaparkan secara mendetail kepada Bapak Ibu. Karena Assembler Edu ini sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengakses. Kalau kita mengetahui bahwa akun Belajar ID itu kan itu sangat istimewa dibandingkan dengan akun-akun yang lain. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan bagi dua sesi nanti. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Asnidar, memaparkan materi secara teoritis. Nanti untuk materi yang kedua saya sendiri untuk prakteknya. Untuk itu kita lanjut aja. Saya berikan waktu kepada Saudara Ibu Asnidar, waktu dan tempat. Disilakan Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Midaman. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, boleh emojinya dulu dong. Apakah Bapak Ibu kedengaran suara saya Bapak Ibu? Boleh emojinya dalam bentuk apa saja. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk teman Bapak Ibu semuanya, boleh mungkin aktifkan suaranya, jempolnya gitu, boleh ya? Oke, saya lebih aktif hari ini. Suara saya tidak terlalu kecil Pak Midaman ya? Tidak, aman? Volumenya dinaikkan sedikit Bu. Oh ya, kecil sekali. Oke, mungkin faktor siang Bapak Ibu ya. Oke, semangat deh Bapak Ibu semuanya. Oke. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini menjelang sore hari ini, kalau waktu Indonesia Tengah itu sudah menjelang jam 3 ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Sebentar akan dilanjutkan oleh saudara kami Pak Midaman terkait dengan merajut pembelajaran dalam dengan SMK. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh tulis dong di kolom chat Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal Assembler itu, boleh tidak ditulis di kolom chat Bapak Ibu, boleh. Jika iya, boleh ketik angka 1, boleh. Kalau yang belum berarti ketik angka 2. Boleh Bapak Ibu. Terima kasih lewat kolom chat. Oke, Bapak Ibu, kedengaran suara saya ya. Kemudian supaya nggak ngantuk Pak Midaman ya. Kedengaran Bu. Nggak ada ya? Nggak tetap di kolom chatnya Pak? Diulang lagi pertanyaannya Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah memanfaatkan Assembler Edu, boleh Bapak Ibu di kolom chatnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Assembler Edu, boleh Bapak Ibu ketik angka 1 di kolom chat. Dan jika belum, Bapak Ibu silahkan ketik angka 2. Silahkan Bapak Ibu, boleh. Kita dulu di kolom chat. Oke, kami Nova, oke. Yang ini Bapak Ibu, oke, 2 berarti belum ya Bapak Ibu. Oke. Yang lain dong, Bu Marwah di 2 berarti di masih ada Bapak Ibu di antara 1.200 peserta Bapak Ibu ya siang hari ini.
Oke, baru satu Pak Midaman. Oke, kita sama-sama deh. Izinkan saya Bapak Ibu, saya berbagi sebentar ya Pak Midaman ya. Boleh? Silakan Bu. Ya. Kelihatan? Ya, Udah kelihatan. kelihatan Pak Midaman? Ya, Ada ya? kelihatan Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tolong Pak Midaman ya, kalau ketika kesempatan tidak lihat ya, Pak Midaman ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar dan berbagi terkait dengan merajut pembelajaran mendalam dengan Assemble Edu. Sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu, ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu bersama Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Asnida. Tadi sudah diperkenalkan sama rekan kami. Ya, sekarang ini kami sebagai peserta dan Assemble Edu dan salah satu juga guru di SD Negeri 3 Surutanga di yang berada di Kota Palu. Kemudian sebagai praktisi mengajar juga, kemudian co-kapten mengajar, co-kapten belajar ID di Kota Palopo, kemudian belajar dan narasumber TIK dan sebagai support trainer, dan mungkin beberapa sih yang sudah prestasi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya itu boleh tidak Bapak Ibu kita sama-sama mengenal pembelajaran mendalam. Mengenal pembelajaran mendalam berarti Bapak Ibu ada mindset Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya. Pak Medaman tolong ya, karena saya tidak bisa lihat ini. Pak Medaman ya. Boleh ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu coba kita sama-sama apalagi instrumen kembali dengan diri kita Bapak Ibu. Saya bisa mempelajari sesuatu yang baru, tapi saya tidak bisa mengubah kemampuan saya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, Bapak Ibu masuk pada kategori mana Bapak Ibu? Pada poin 0, poin 1, atau Bapak Ibu pada poin 3. Boleh Bapak Ibu? Saya lihat di kolom chat Bapak Ibu, boleh? Di kolom chat boleh saya lihat Bapak Ibu? Bapak Ibu berada di sangat setuju dengan hal ini ataukah Bapak Ibu tidak setuju dengan hal ini? Boleh? Ayo dong Bapak Ibu dari 1400 dalam ruangan ini, dalam room ini ya Pak Medaman ya. Saya dari sesuatu yang baru Pak Medaman, 3. Berarti Bapak Medaman nggak setuju dengan hal ini ya? Saya bisa mempelajari sesuatu yang baru. Yang lain dong Bapak Ibu, Bu Wardah tuh tidak setuju juga. Saya bisa mempelajari sesuatu, baik Bapak Ibu ya, yang baru, tapi tidak bisa mengubah kemampuan saya. Iya. Wah, yang lain dong Bapak Ibu, ada yang setuju tidak dengan poin 1? Ada yang poin 2? Ayo Bapak Ibu boleh kita setuju. Oke, Bu Marwah Hasbi poin 1, berarti Bu Marwah Hasbi setuju dengan hal ini. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya Bapak Ibu berpikir ya bahwa apa yang kita lakukan, apakah bisa mengubah dari pemikiran saya yang dulu sampai yang sekarang. Nah, sekarang kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, Bu Siti 2. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya lanjut Pak Medaman ya. Dengan yang kedua, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Bu. Kenapa saya bagi ini ya? Nah, Bapak Ibu, saya bertemu ini. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Coba pertanyaan kedua untuk Bapak Ibu semuanya. Alasan mengapa saya melakukan pekerjaan ini? Pekerjaan ini keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru tidak. Alasan penting mengapa saya melakukan pekerjaan saya adalah keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru.
Ya karena tadi saya lihat Bapak Ibu ya Pak Medaman ya, ada Ya. yang masih baru untuk mempelajari XD. Bapak Ibu boleh tidak Bapak Ibu kita sama-sama ingin melihat kembali Bapak Ibu pemilih terkait dengan hal ini, Bapak Ibu setuju tidak dengan hal ini? Boleh kalau tulis di kolom chat Bapak Ibu terkait dengan ini. Kita bersama-sama dulu mengubah dengan mindset Bapak Ibu. Ya, Bu Hilda nomor 2. Nomor 2-nya setuju, berarti alasan terpenting Bu Hilda karena ini belajar sesuatu yang baru. Oke, Bu Mama Hafid, terima kasih. Pak Medama nomor 2. Oke, setuju. Yang lain dong Bapak Ibu, Bu. Ada di sini ya Bu Sadaria. Oke, Bu Sadaria nomor 2. Terima kasih Bu. Yang lain dong. Oke, Bu Heni. Oke, nah terkait dengan hal ini, karena saya lihat tadi Asinda dulu ya, Bapak Pak Medaman ya, ada beberapa tadi yang baru ingin mengetahui. Nah, jadi sama-sama kita hari ini, saya bersama Pak Medaman, kita hari ini kita sama-sama belajar dan berbagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar hari ini ya. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Kelihatan ya Pak Medaman ya? Kelihatan Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan deep learning Bapak Ibu. Nah, kata deep learning ini bukan hanya sebenarnya deep learning ini bukan hanya soal pendekatan Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang kan mengenal pendekatan pembelajaran mendalam kayak gitu ya. Nah, jadi ini dalam pembelajaran mendalam ini targetnya pertama siswa bagaimana siswa dan guru itu bagaimana bisa mengubah mindset yang pola berpikirnya bisa berkembang Bapak Ibu. Yang dulunya mungkin Bapak Ibu waktu berpikir ya bahwa buat apa saya belajar ya, buat apa saya mengembangkan kemampuan saya. Nah, Bapak Ibu dalam pendekatan ini Bapak Ibu diarahkan untuk Bapak Ibu bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu, karena kita lihat Bapak Ibu ya zaman sekarang itu siswa kita semakin canggih, malah mereka betul ya Pak Medaman ya, bahkan mereka tuh lebih aktif di bermain HP dibanding mungkin guru-gurunya, mungkin seperti itu yang biasa kita lihat di lingkungan. Betul Pak Medaman ya? Betul Bu. Jadi hal itu kita sebagai guru perlu mengetahui dulu, kita mengubah dulu mindset kita ya, mengubah pola pikir kita. Ayolah kita belajar dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan hal ini, nah Bapak Ibu, nah Pak Medaman, saya punya lagi 3 Pak Medaman. Pak Medaman di antara 3 ini, Pak Medaman berada pada posisi mana sih? Iya, boleh kita berkomunikasi Pak Medaman? Pada posisi mana nih? Pertama, kedua, atau ketiga? Ayo. Kedua, berarti Pak Medaman metode pengajaran saat ini membuat siswa tidak tertarik. Nah, salah satu jadi Bapak Ibu untuk semuanya dari ketiga ini memang merupakan salah satu masalah dalam pendidikan. Yang pertama, adanya kesenjangan tentang akses digital yang mungkin Pak Medaman ya, kalau kita berada di kelas digital mungkin kesenjangan digital itu bukan sulit ya, misalnya faktor internet kayak gitu ya, kualitas pendidikan. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah buat kita ya, tapi kita ubahlah pola pikir kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, betul sekali tadi Pak Medaman mengatakan bahwa metode pendidikan siswa agar tertarik dengan pembelajaran itu saja. Mungkin Pak Medaman boleh kita apalagi namanya cakap sedikit Pak Medaman, kalau di kelasnya Pak Medaman sekarang kayak bagaimana sih sistem pembelajaran Pak Medaman, boleh? Baik Bu, itu di proses pembelajaran di kelas saya itu masih semi digital Bu. Karena sarana dan prasarana yang tidak begitu lengkap disertai dengan jaringan internet yang tidak stabil. Satu hal yang masalah pendidikan Pak masalah di sekolah Pak Medaman itu nomor 1 ya Bapak Medaman ya, juga akses digitalnya mungkin baik. Mungkin di antara Bapak Ibu juga mengalami hal ini, masalah yang Bapak Ibu alami saat ini dengan adanya apalagi pemahaman bahwa kita harus mengubah mindset kita sebagai guru. Nah, Pak Medaman,
kalau yang ketiga, Pak Medaman pernah tidak rasakan poin yang ketiga ini, guru kekurangan waktu Pak Medaman? Pernah tidak Pak Medaman dapatkan hal ini? Oh iya, sangat juga Bu, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan sekarang kan, sehingga waktu kita untuk mengajar di kelas tidak ada lagi kita fokus ke pelatihannya, tetapi fokus ke peserta didiknya. Kadang-kadang terlalaikan. Iya, betul sekali. Biasa kan Bapak Ibu pasti merasakan, dan saya juga pribadi Bapak Ibu merasakan hal ini Bapak Ibu ya, dulu kayak gimana gitu, kenapa sih banyak sekali kayak beban-beban administrasi kayak gitu Pak Medamannya, gimana lagi kita dalam proses pembelajaran yang menuntut kita untuk aktif, untuk mengaktifkan siswa kayak gitu Pak Medamannya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, saya bersama Pak Medaman ingin mengubah pola pikir Bapak Ibu bahwa ketika belajar dan bermain itu menjadi satu, maka tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Maka terciptalah apalagi pembelajaran yang membuat pembelajaran yang mendalam kayak gitu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama hari ini mengenali Assembler Edu. Apa itu Assembler Edu Bapak Ibu? Yaitu merupakan sebuah platform edukasi yang membantu Bapak Ibu dan orang tua akan menghadirkan bukan guru pembelajaran yang lebih asyik, yang lebih bermakna kayak gitu. Jadi Bapak Ibu apa Assembler itu yang sudah saya terapkan di dalam saya pribadi Bapak Ibu, anak-anak itu seakan mau apalagi seharian mau belajar kayak gitu Pak Medaman, yang saya rasakan terkait dengan ini kayak gitu, berubah banget. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, nah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sama Pak Medaman bahwa Assembler itu sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek ya Pak Medamannya, betul ya Pak Medaman? Iya benar. Dengan Assembler ID ini kita bisa manfaatkan secara gratis Bapak Ibu, secara gratis yang dulunya yang memang ada Assembler ini bersifat berbayar Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita sudah diberikan sarana untuk fasilitasi siswa kita untuk menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, akun belajar ID Bapak Ibu sehingga bisa memanfaatkan Assembler Edu secara gratis kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, Assembler Edu ini ada 3 aspek yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama apa sih Pak Medaman? Pak Medaman mungkin penasaran ya Pak Medaman. Iya Bu. Pak Medaman itu kayaknya waktunya tidak cukup ya, salah satu masalahnya tadi. Betul. Nah, sekarang dalam hal ini ada 3 poin yang bisa Bapak Ibu dapatkan dalam Assembler Edu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menghemat waktu dalam mempersiapkan bahan ajar Bapak Ibu. Jadi Pak Medaman misalkan punya prinsip the power of the KTP ya. Misalkan Pak Medaman punya banyak tugas di administrasi misalkan. Terus untuk penyiapan untuk ke kelasnya Pak Medaman tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan bahan ajar itu. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan hal ini menjadi pembelajaran lebih cepat, tentunya lebih menarik kayak gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jadi Assembler Edu ini merupakan aktivitas kelas yang interaktif. Kenapa Bapak Ibu? Karena Pak Medaman berbicara masalah apalagi namanya interaktif, berarti biasanya melakukan presentasi Pak Medaman ya kayak gitu ya Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi Assembler ini kita disiapkan. Jadi pokoknya lengkap di dalam. Mungkin Bapak Ibu penasaran terkait dengan hal ini. Nah, nanti Pak Medaman akan lebih menjelaskan lebih dalam terkait dengan ini ya. Jadi dalam Assembler itu kita bisa membuat aktivitas itu lebih interaktif. Nah, sasarannya sekarang Bapak Ibu dalam pendekatan deep learning ini kan Pak Medaman ya, kita bisa membuat pembelajaran kita lebih interaktif. Kemudian, nah yang ketiga yang Bapak Ibu yang kayaknya pusing, Pak Medaman juga pusing dengan sekarang Pak Medaman dikatakan coding Bapak Medaman. Pusing tidak? Yang pertama kayak coding itu yang seperti apa sih? Apalagi yang SD Pak Medaman ya. Nah, di Assembler ini juga memfasilitasi Bapak Ibu bisa berkreasi, siswa kita bisa berkreasi berbasis 3D ya.
3D itu yang kayak gimana sih? Ya nanti akan lebih dijelaskan lagi dalam dengan materi. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut Pak Medaman ya. Boleh Bu, silakan Bu. Baik, mungkin mudah-mudahan kedengaran suaranya. Dengaran tidak Pak Medaman? Tidak. Tidak. Oke, boleh dilihat saja dulu Bapak Ibu ya. Nanti akan lebih dijelaskan dengan Pak Midelman. Nah, Bapak Ibu, salah satunya Bapak Ibu kita bisa apa? Misalkan kita mengajarkan pembelajaran luar, kita tampilkan di depan siswa kita, ya. Masukkan bahan ajarnya ke sini. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita simak baik-baik dulu lebih penasaran. Ya. Wow, keren banget Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, mungkin saya tidak terlalu jelaskan sebentar ya Bapak Ibu, karena nanti akan lebih dipaparkan lagi dari Pak Midelman terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu berbasis web yang bisa kita gunakan sebagai guru dan siswa dalam mengajar dalam mengajar, kemudian siswa bisa belajar dan tentunya siswa bisa berkarya Bapak Ibu ya, Pak Midelman ya. Guru bisa berkarya, kemudian guru di siswa juga bisa berkarya Pak namanya, bagaimana mereka bisa lebih aktif dengan menggunakan 3D dengan Oke, mungkin Bapak Ibu penasaran ya, wah gimana sih caranya nanti ini Pak Midaman, nanti rasa penasaran Bapak Ibu boleh dijawab sebentar Pak Midaman ya. Iya Bu. Oke, baik, saya lanjut Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa Ascender IDU ini kita kan ketahui bahwa kita kalau berbicara masalah teknologi itu kayak begitu ini, kemudian mahal, kemudian yang kita ketahui sekarang kayak apalagi coding kayak programmer Pak Pemedamannya. Nah di sini Ascender itu ada apalagi apa dampaknya yang sangat wow gitu. Nah yang pertama tentunya apakah kira-kira Assembler itu ini memakan waktu tidak Pak Midaman ya? Kira-kira ya atau tidak ya Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat? Tidak Bu. Tidak ya. Betul. Jadi Pak Midaman ini, jadi betul sekali Pak Midaman bahwa platform yang tidak lagi memakan waktu dan tidak mahal Bapak Ibu. Jadi dengan mungkin Bapak Ibu lihat ini angka-angka ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu manfaatkan Assembler ini ditautkan dengan akun belajar Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan mudah digunakan dan terjangkau Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut kembali. Oke, mungkin saya putar dulu, mana tidak usah ya, atau sejenak ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, Bu bisa lihat bagaimana kira-kira kalau kelasnya Bapak Ibu ciptakan pembelajaran yang seperti ini, menyenangkan dan menarik ya, bisa mendapatkan materi-materi. Oke, mungkin saya spill saja ini Pak Medamannya, Pak Medaman bisa. Boleh Bu, boleh. Ini ya. Nah Bapak Ibu, dalam Assembler ini ada apalagi ada dua yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa yang lebih sulitnya dulu mempersiapkan bahan ajar. Nah sekarang kita akan lebih sedikit apalagi namanya lebih banyak untuk berkreasi kayak gitu. Jadi materi pengajarannya sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian objeknya sudah 3D dan bisa langsung ke konsol Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiganya lagi ini siswanya Pak Midaman ya, tadi Pak Midaman katanya semi online kayak gitu, semi online ya Pak Midaman ya. Jadi Pak Midaman, Bapak Ibu semuanya di sini memungkinkan Bapak Ibu siswa Bapak Ibu dalam kelas ini bisa berinteraksi dengan objek 3D. Nah, kalau kita berbicara 3D baru anak-anak kita kayak gimana gitu. Saya pribadi Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri di kelas saya gitu. Kalau di kelas saya itu dalam satu minggu itu ada pembelajaran digital. Nah,
kalau saya sampaikan ke orang tua siswa malam yang itu, disampaikan dulu bahwa Bapak Ibu besok ada pembelajaran digital. Siswa Bapak Medaman ya, ada siswa yang sakit Pak Medaman pada saat itu, siswa saya yang sakit, dia tetap mau ke sekolah karena dia tahu bahwa besok ada pembelajaran digital. Wah, kayak gimana gitu sekarang pembelajaran anak-anak lagi suka yang kayak berkreasi, kayak lebih apalagi membuat interaktif pembelajaran. Mereka tuh apalagi sudah tidak ada yang pembelajaran yang kayak mengajar tuh saja kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita dituntut untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif kayak gitu. Nah, yang kedua, jadi sasarannya yang kedua untuk siswa. Nah, Bapak Ibu, coding ya, coding Pak Medaman ya, kita bisa berkreasi dengan ide-ide, dengan aksi nyata yang kita bisa bawa ke dalam kelas Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan dengan materi apa ya Pak Medaman ya, kayak makhluk hidup kayak gitu ya. Bapak Ibu bisa membawa sebenarnya kalau kita mau bawa objeknya ini kayak susah kan kalau kita misalkan makhluk hidup kita mau bawa hewannya ke dalam kelas mungkin Pak Medaman ya, misalkan kita mengajarnya di kelas 1 misalkan kan kelas 1 itu atau di ada yang real kayak gitu tidak mungkin kan Bapak Ibu membawa apalagi namanya gajah ke dalam kelas ya enggak seperti itu ya Pak Medaman ya. Nah, jadi apalagi Assembler ini bisa membantu Bapak Ibu ya dalam membuat ini. Nah, Pak Medaman mungkin kedengaran suara saya ya? Oke. Nah, hal ini bisa Bapak Ibu manfaatkan lagi dengan alat pelaga digital. Nanti Pak Medaman lebih jelaskan ini Pak Medaman ya terkait dengan ini. Jadi kita bisa membuat ini dengan nantilah Bapak Medaman lebih jelaskan ini Bapak Ibu ya. Nah, 3D kemudian editor. Nah, nanti juga Pak Medaman lebih kayaknya kalau saya skip sekarang pasti Bapak Ibu lebih penasaran deh. Terus kemudian bahan ajar Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Assembler Edu ini Bapak Ibu sudah disiapkan bahan ajar dan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, jujur kalau kita berkata ini mungkin Bapak Ibu penasaran ya terkait dengan ini bahwa kalau sekarang kan pembelajarannya bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan asesmen pembelajaran kayak gitu Pak Medaman ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas yang aktif kayak gitu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu lihat deh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu manfaatkan ini dalam kelas ini secara gratis, secara gratis. Boleh di apa emojinya mungkin Bapak Ibu yang penasaran dengan Assembler ini boleh emojinya dong Bapak Ibu boleh di apalagi namanya boleh like, boleh love, boleh apa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak ngantuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Darmawati. Iya, oke lanjut Bapak Ibu yang lain. Oke, nah saya sendiri penasaran juga ya, ini belajar lebih dalam dengan coachnya ini Assembler itu. Jadi narasumber yang kedua nanti dengan Pak Medaman itu kita bersyukur ya Bapak Ibu karena hari ini kita bersama narasumber yang hebat dan beliau tuh berada pada posisi teratas untuk ini Assembler itu. Jadi jujur Bapak Ibu hari ini juga saya mau belajar bersama beliau. Nah Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengajarkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu terus kalau kita berpikir ya Bapak Ibu, ini kan kalau kita bawa ini ya Bapak Ibu, apa nih Pak Medaman ya? Semacam candi atau apa ya? Kalau kita bawa semuanya ini, misalkan ada planet kita mau bawa, kemudian dinosaurus kita mau bawa dalam kelas, tentunya gimana Bapak Ibu ya? Jadi jadi kita bisa membawa ini dalam kelas kita, jadi dalam bentuk 3D gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu jangan takut ya. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan Assembler ini karena ini merupakan platform yang sudah apalagi digratiskan yang kita mudah gunakan, kemudian ringan Bapak Ibu. Buat ringan lagi kayak gitu ya. Oke.
Nah, terkait dengan hal ini mungkin cukup mungkin Pak Medaman ya. Ya, cukup Pak Medaman dan nanti dilanjutkan Bapak Ibu ya dengan Pak Medaman dengan coach Asender yang memang betul-betul ya. Oke, saya stop sharing ya Pak Medaman ya, Bapak Ibu Iya, ya. Bu. Bagaimana Ibu Wasnidar, sudah selesai? Iya Pak Medaman. Wah, kayaknya saya Baik, kepanasan kurang kipas angin dari sini Pak Medaman. iya Bu. Panasan. Gitu. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang pertama, sangat luar biasa kali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kasih emoji untuk narasumber kita yang pertama yang sangat luar biasa sekali. Ayo Bapak Ibu, kita kasih emoji love lah. Ya luar biasa Ibu Sadaria. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Medaman untuk melanjutkan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang giliran saya Bapak Ibu. Tadi Ibu Wasnidar mengatakan saya ini coach. Saya coach itu di Google Bapak Ibu, bukan di Assembler Edu. Di Assembler Edu itu hanya saya masih level 9. Masih tak belajar seperti Bapak Ibu juga. Baik Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi, marilah kita kasih emoji sama saya lah Bapak Ibu. Terserah mau kasih emoji love, terserah mau kasih emoji jempol. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Baik. Oke, terima kasih Kak Menrova. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan secara teoritis tentang Assembler Edu oleh Saudara Kokapten Asnidar dari Palopo. Sekarang kita eksekusi langsung secara praktiknya Bapak Ibu. Dan kunci utama di dalam Assembler Edu ini sebenarnya kita menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Yakin saya di ruang Meet ini kita sudah punya semua akun belajar ID. Kecuali yang bukan basicnya guru, berarti nggak ada akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Saya juga punya akun belajar ID. Dan perlu saya jelaskan ini Bapak Ibu, sebenarnya Assembler Edu ini sudah bekerja sama dengan Balai Layanan Platform Teknologi, yaitu Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, supaya akun belajar ID itu bisa terintegrasi dengan Assembler, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan kepada Bapak Ibu. Memang awalnya saya ini belajar tentang Assembler ini Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, tetapi setelah ada integrasi kerjasama antara Assembler dengan BLPT, Pusdatin, akan memudahkan kita lebih lagi dibandingkan menggunakan akun biasa. Ya, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bisa login ke Assembler Edu, kita langsung mengetik saja di browser kita menggunakan Chrome, itu Assembler seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita klik ini. Nah, di judul yang pertama itu Bapak Ibu ada Assembler Edu Web 3D and AR Primate Educational Topic. Kita klik ini Bapak Ibu. Pak Medaman, ataukah Ya. saya saja tidak nampak Pak Medaman ya? Pak Medaman sudah. Bentar ya. Sorry Bu. Baik Bapak Ibu, kita coba login ke Assembler Edu, kita ketik aja secara biasa saja di browser kita. Browser itu Bapak Ibu sama artinya dengan mesin pencarian, bisa menggunakan Mozilla, bisa juga menggunakan Chrome Bapak Ibu, sesuai dengan browser yang ada di laptop kita masing-masing atau di Android kita masing-masing.
Kita ketik saja di sini assembler. Ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kita enter, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada nanti assembler EduWeb. Nanti kita klik ini. Kita klik, kita tunggu beberapa detik untuk bisa diarahkan ke halaman barunya. Di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan nanti. Dan kenapa tampilan saya seperti ini Bapak Ibu? Karena saya sudah langsung login. Saya keluar dulu. Nah, setelah kita login, bentar ya. Nah, sudah Bapak Ibu, ini tampilannya kan. Setelah itu kita klik yang tulisan masuk. Jangan daftar Bapak Ibu ya. Karena kalau daftar itu kita mulai dari awal. Tetapi kita klik yang masuk ini. Nah, setelah kita klik yang menu masuk, nanti kita diarahkan ada beberapa pilihan ini Bapak Ibu. Yang pertama, masuk dengan akun belajar ID. Itu masuk juga dengan Google, masuk juga dengan Facebook dan juga Apple Bapak Ibu. Nah, tetapi yang kita pilih di sini yaitu di pilihan pertama, yaitu masuk dengan belajar ID Bapak Ibu. Ya. Dan sebelum kita login, di sini ada beberapa pemberitahuan. Artinya domain akun belajar ID Bapak Ibu. Di sini ada beberapa, ada yang PAUD, ada yang SMP, ada yang SMK. Ada juga pendidik ini untuk akun kesetaraan Bapak Ibu ya, PKBM. Kalau untuk akun Pusdatin, ini orang BLPT ini, bukan sama kita ini. Kalau misalnya kita guru di SD, berarti domain kita guru.sd. Kalau kita mengajar di SMA, berarti guru.sma. Begitu juga kalau SMP dan seterusnya. Ya, artinya yang bisa login dengan pilihan akun belajar ini Bapak Ibu hanya yang ini sudah dicek hijau kan, baru kita klik saya mengerti dan lakukan login. Kita tunggu beberapa menit Bapak Ibu. Secara otomatis saya bisa login Bapak Ibu karena di prompt saya ini itu sudah langsung saya login sebelumnya, sehingga pada saya klik masuk dengan belajar ID, ini informasinya. Selamat siang Idaman Mendrova. Nah, di assembler Edu ini Bapak Ibu ada dua menu, ada generate dengan AI artificial intelligence dan juga membuat project R. Ya, yang kita fokuskan dulu untuk hari ini Bapak Ibu, kita fokus di menu ini. Buat project R untuk generate ini bisa nanti, tetapi kita fokus dulu di buat project R. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya kita membuat alat visualisasi kepada peserta didik, itu bisa kita buat sendiri, tidak mesti harus aset yang sudah ada di dalam assembler, bisa kita buat disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Artinya assembler Edu ini Bapak Ibu, ini merupakan alat peraga digital yang bisa kita bawakan di dalam ruang kelas secara real. Contohnya Bapak Ibu, misalnya kita memberikan visualisasi kupu-kupu kepada peserta didik.
secara otomatis kupu-kupu itu bisa bergerak Bapak Ibu dengan menggunakan assembler. Nah, coba kita lihat di sini, kita buat project R seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada dua pilihan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Koas Nidar tadi. Ada dua pilihan. Yang pertama ada super simple editor dan ada juga default editor. Nah, ini Bapak Ibu. Ini penjelasannya di sini, ini terbaru ini Bapak Ibu, karena ada tombol baru. Ini buat art project secara cepat dengan hanya satu objek di atas marker. Ini. Nanti kita akan coba satu-satu Bapak Ibu. Ini juga kalau kita membuat aset itu atau gambar itu, tapi terdiri dari beberapa fitur yang ada di dalamnya. Ada audio, ada video, dan interaksi. Nah, kita coba yang pertama Bapak Ibu, yaitu super simple editor. Kita klik ini, kita tunggu beberapa detik, nanti kita diarahkan ke halaman berikutnya. Wah, kayaknya Bapak Ibu sudah tidak penasaran dengan hal ini Pak Madarman ya. Iya Bu, artinya semakin menantang ini. Baik Bu, setelah kita klik itu tadi Bapak Ibu, diberikan lagi dua pilihan. Ya, ini yang pertama custom marker dan yang kedua QR marker. Kita coba kita pilih yang satu dulu, custom. Nah, misalnya kita punya aset di download atau di tempat penyimpanan laptop, bisa kita upload di sini. Dan untuk QR ini Bapak Ibu, itu secara otomatis kita diarahkan ke halaman berikutnya. Saya klik ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan. Ini adalah aset-aset yang sudah dibuat sebelumnya Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya di sini judulnya Pustaka 3 dimensi. Makanya Ibu Koas Nidar tadi mengatakan 3D itu artinya 3D itu sebenarnya 3 dimensi. Ya. Di sini ada beberapa fitur asetnya. Ini yang dimaksud dengan aset. Di dalam istilah assembler Bapak Ibu, ini adalah aset. Kalau kita sebutkan ini gambar. Nah, tetapi kalau di dalam istilah assembler ini aset ini yang bisa kita gunakan, yang bisa kita tampilkan kepada peserta didik sebagai bahan visualisasi atau alat peraga digital. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, ada spesial, ada yang pro, ada yang gratis, ada juga yang sudah kita buat milik sendiri Bapak Ibu. Nah, tetapi kita pilih yang spesial belajar ID. Nah, ini kita klik ini. Nah, ini. Di sini ada beberapa aset yang bisa kita akses Bapak Ibu. Ya, secara gratis. Ada di sini ada misalnya binatang kucing, ada rumah adat, ada alat-alat musik tradisional, ada juga alat musik modern. Bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan di kelas, sesuai dengan materi kita. Di sini juga ada yang namanya gigi, ada rahang kan, berbagai macam Bapak Ibu. Ini ada juga yang ini tentang rock and mineral, ya. Ini contohnya, saya ambil contoh di sini, misalnya ini Bapak Ibu, frog struktur, artinya ini struktur kehidupan yang ada di katak. Kita klik ini. Ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu.
Ini potongan organ katak, frog organ. Ini tulang. Ini yang ada kulitnya, frog skin. Ya, ada juga yang kulit transparan, frog skin transparan. Ada juga untuk frog masculine. Ini kita coba yang ini Bapak Ibu, yang frog skeleton. Ini kita klik ini. Nah ini. Kita tunggu beberapa detik. Nah ini. Sebentar. Harus kita sabar sedikit Bapak Ibu kalau kita belajar dengan teknologi ini, bukan dengan menggunakan emosional, tetapi harus serba sabar. Kalau tidak serba sabar Bapak Ibu, nanti laptopnya akan melayang sendiri. Nah, ini menunya Bapak Ibu. Ada di sini replace object, ada replace maker, ada juga untuk memperkecil dan memperbesar objek. Saya coba memperbesar ya ini. Nah ini. Nah, ini objek kita tadi Bapak Ibu, artinya katak. Ya, katak ini terbuat dari tulangnya, pembentuk dari kulit luar katak. Nah ini sering bisa kita gunakan ini Bapak Ibu kalau misalnya kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, ya, atau IPAS lah, ya. Baik. Marker orientation. Posisi ini Bapak Ibu posisi horizontal, mendatar dia. Kita klik yang vertikal, berarti otomatis ini yang ada QR-nya itu berdiri. Nah, pertanyaannya, apa fungsi dari marker orientation itu? Pada saat kita menampilkan visualisasi gambar seperti ini kepada nanti peserta didik Bapak Ibu, tinggal kita scan QR-nya, nanti secara otomatis akan muncul. Ya. Saya perbesar ini. Nah, kita publish ini. Kita klik ini. Kita tunggu beberapa. Nah, ini. Supaya tampilan kerangka katak ini tadi Bapak Ibu bisa kita bawa di dalam ruang kelas, secara otomatis kita fotokan QR code ini. Ya. Yang pertama ini, open this URL on your mobile phone. Nah ini. Bisa juga kita download langsung ini, yang the scan this marker. Secara otomatis nanti kalau kita fotokan QR code-nya, secara otomatis aset itu akan muncul di HP kita Bapak Ibu. Ya, bisa kita menggunakan Google Lens untuk memfoto QR code ini Bapak Ibu. Ya. Artinya walaupun ada di laptop aset ini tadi, bagaimana cara kita menampilkan kepada peserta didik tanpa menggunakan InFocus? Bisa juga kita fotokan QR code-nya, kita tampilkan kepada peserta didik, sehingga visualisasi kerangka kode itu lebih jelas dilihat oleh peserta didik. Ya, ini pilihannya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, itu tentang apa tadi, bentar ya. Ini. Berikutnya Bapak Ibu, alat peraga digital ini bisa juga kita gunakan. Ya. Kita klik misalnya ada potret characters. Ini. Kita klik ini. Bentar
sebentar Bapak Ibu ya biar ini misalnya ikan hiu kan. Nah, bagaimana cara kita menampilkan fitur ikan ini ke ruang kelas tanpa menggunakan infocus Bapak Ibu? Kita klik ini, place it in your room. Ini. Kita klik ini. Kita center QR code-nya dan secara otomatis melalui HP ini dan kita tampilkan visualisasi ini ke ruang kelas. Terserah mau kita tempatkan di dinding, di atas meja atau di lantai boleh Bapak Ibu. Nah, itu keistimewaan dari Assembler Edu. Yang berikutnya, tadi sempat saya dengar, artinya Assembler Edu ini bisa juga kita integrasikan kepada pada aplikasi lain, seperti misalnya Canva. Nah ini Bapak Ibu, embed di Canva. Kita klik ini, nah, kita klik itu, setelah itu kita ambil yang ini, yang link ini, setelah itu kita buat di Canva. Ya. Jelas tampilan saya Bu Asnidar, Bapak Ibu? Iya jelas Pak. Kita santai saja Bapak Ibu ya. Harus serba salah. Serba sabar. Oke Pak Medaman, sambil menunggu jadi sangat menarik sekali dengan Assembler Medamannya, karena kita bisa juga berkolab sama aplikasi lain ya, yaitu Canva. Wow banget Bapak Ibu ya, mari kita manfaatkan ini ya. Baik Bapak Ibu, apakah Assembler Edu ini sangat menarik atau tidak Bapak Ibu ya? Saya minta emojinya lah biar saya semakin menyala menyampaikan materi Bapak Ibu. Oke Pak Medaman, sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat mungkin atau gimana Pak Medaman sambil menunggu ya. Boleh Bu, boleh. Menyelam Oke, sambil baik, minum Bapak. air nggak apa-apa. Iya betul. Oke baik Bapak Ibu semuanya, jadi sambil menunggu jaringannya dari narasumber kita, mungkin ada Bapak Ibu terkait dengan pemaparan kami, kan boleh di kolom chat dulu Bapak Ibu atau boleh raise hand, silahkan Bapak Ibu. Jadi kami selingi juga dengan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu Tampilan Canva saya tampil ya Bu ya. Halo, Bu. Di sini ada embel di Canva Bapak Ibu. Tidak nampak. Nampak ya, yang Canva. Enggak. Untuk Canva belum. Canva belum. Sebentar ya, sabar. Oke Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait dengan Assembler Edu, ayo Bapak Ibu kita manfaatkan kita hari ini yang penasaran apakah Assembler ini gimana gitu. Oke Bapak Ibu ayo
Atau Bapak Ibu sudah mulai manfaatkan di dalam kelas terkait dengan hal ini dengan Assembler Ibu, mungkin ada hambatan yang berhasil ini, kita sama-sama sharing dari Bu Darmawati mungkin, kemudian Bu Wardatul, Bu Heni, Bu Kajaria. Mungkin Bapak Ibu kan pertanyaan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Atau nyimak dulu ya, mungkin ya. Oh, saya masih pengen penasaran kayak gitu, mungkin Pak Medaman ya. Iya, mau eksplorasi langsung ini lagi buka laptop itu kayaknya ya. Iya mungkin ya. Oke. Bu Marwah Hasbi mungkin ada pertanyaan Ibu Marwah, Bu Narsi, Oh kayaknya di sini juga ada Ibu siapa ini, Bu Ngarni. Selamat bergabung Bu Ngarni. Mungkin Bu Ngarni ada pertanyaan terkait dengan hal ini Bu Ngarni, kemudian Bu Wardatul, Bu Ini, Bu Heni, Bu siapa lagi nih? Bu Bu Oktiana. Bapak Ibu, kalau nggak bisa lanjut, kita lanjut Bu. Bu kok? Oke, kita lanjut ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang embed yang kita copy tadi dari aset yang sudah ada di assembler, ini tadi kan apa namanya kan? Embednya kita kopikan di sini Bapak Ibu. Sebentar, saya pindahkan ke Canva. Ini Bapak Ibu. Tadi kan embed itu atau link itu tadi yang sudah saya kopikan, saya pastekan di sini Bapak Ibu. Saya klik kanan saja, langsung saya klik yang tempel. Sudah nampak Pak presentasinya? Nggak nampak? Kalau di sini saya nampak Ibu. Iya, nampak Pak Medaman. Kalau bagaimana Bapak Ibu, tampil tidak di punya Bapak Ibu semuanya? Oh, sudah. Yang Canva yang Canva nampak kan? Iya, sudah nampak Pak Medaman. Ini Bapak Ibu, artinya aset-aset yang ada di assembler itu Bapak Ibu itu bisa terintegrasi dengan Canva. Misalnya kita membuat presentasi kepada peserta didik. Bagaimana aset itu bisa dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi ini Bapak Ibu artinya gambarnya bisa bergerak seperti gambar yang ada di tampilan saya ini. Ini tadi embed yang saya ambil dari assembler Bapak Ibu. Ya, itu secara otomatis. Ini. Itu bisa kita perbesar Bapak Ibu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan tampilan yang kita harapkan di Canva kita masing-masing. Ya, ini. Secara otomatis ini kan ikan hiu. Saya kurang tahu apa jenis ikan hiunya ini. Ya. Artinya aset ini bisa terintegrasi langsung dengan Canva. Dan Canva ini juga sudah terintegrasi dengan akun belajar ID. Sehingga semakin menyala kan, artinya hanya satu pembahasan tetapi terintegrasi dengan platform teknologi yang sudah bekerja sama dengan LPT. Seperti halnya Assembler Edu, Canva dan lain-lain. Ya, seperti Quizzes bisa itu sudah bekerja sama dengan akun belajar ini, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan secara singkat tentang pemanfaatan aset-aset yang ada di Assembler Edu, dan Bapak Ibu nanti bisa mempraktikkan, ya. Bisa langsung mempraktikkan di rumah atau mengeksplor langsung ke ruang kelas masing-masing. Ya, kita sesuaikan dengan aset yang kita butuhkan di
ruang kelas. Bisa juga kita buat langsung, bisa juga terintegrasi langsung dengan Canva dengan mengcopy embed yang ada di assembler tersebut. Artinya dengan kita menggunakan pembelajaran ini di assembler itu memudahkan kita untuk membuat aset atau media visualisasi pembelajaran di dalam kelas. Itu saja Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada rekan koas Nida. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Medaman. Boleh emojinya dong Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang keras dong. Oh, Bu Darmawati katanya prof dia ya. Oke, baik Bu Darmawati untuk Bu Sadalia, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin apa lagi masih penasaran ya terkait dengan ini assembler. Mungkin Bapak Ibu ingin menunjukkan pertanyaan. Boleh. Mungkin bisa di kolom chat juga, boleh silahkan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi sebentar setelah ini ada sesi kirim link daftar hadir ya. Yang hadir dari BLPC tidak? Masih belum Bu. Mungkin Sama. karena hari libur kan. Betul. Kayaknya mungkin agenda berikutnya deh mudah-mudahan ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang penasaran atau saya ingin bertanya atau gimana Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, sudah ada yang langsung mencoba ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu sangat bagus sekali ya. Alat peraga digital ini kita gunakan di dalam ruang kelas. Artinya sesuai dengan aslinya. Hanya saja kita menggunakan aset 3 dimensi Bapak Ibu. Ya, apalagi di pembelajaran mendalam itu fokus ke pembelajaran digitalisasi Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang di Dapodik sedang ada fitur baru itu kan konfirmasi pendidikan digitalisasi. Mungkin dari Kementerian Pendidikan nanti akan ada bantuan flat ya untuk bisa digunakan di masing-masing sekolah. Ya, tidak ada istilahnya sekolah kota, sekolah betul. Semua sama. Artinya ada kesamaan ya. Semua di Dapodik saya lihat kemarin ada juga fitur itu Bapak Ibu. Segera dikonfirmasi sebelum tanggal besok ya. Supaya segera dapat bantuan flat dari Kementerian. Masya Allah, luar biasa. Jangan bocoran Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, kita manfaatkan. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang penasaran terkait hal ini. Bapak Ibu kan mungkin ada Bapak Ibu yang punya kendala terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ataukah pernah Bapak Ibu ingin apalagi memunculkan pembelajaran digital di sekolah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu terkendala dengan hal ini kayak gitu. Mungkin ada yang bertanya atau sudah aman ya Bapak Ibu? Kayaknya ini antara aman atau gimana Pak Medamannya? Ini antara aman dan ragu-ragu ini Ibu kok. Oke Bapak Ibu, boleh di kolom chat kita hari ini santai saja Bapak Ibu, kita full saja. Jadi kami berdua itu sama-sama belajar hari ini. Kita apa yang kami dapatkan tentang assembler itu kami berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu punya kendala terkait dengan apa yang pernah Bapak Ibu dapatkan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada ya. Gini, Oke, boleh. Cara mengintegrasikan di apa tadi di Canva ya? Oh, saya ulangi ya, boleh kan? Boleh. Silakan Pak Medaman. Oke, terima kasih Kakak Mendrova. Bentar ya. Izinkan saya share screen dulu. Jangan kita ambil yang ini Bapak Ibu, kita ambil aset yang lainnya. Bentar. Misalnya
Ini contohnya kita ambil yang ini, the life cycle of a butterfly. Nah, setelah kita klik aset itu tadi Bapak Ibu, akan diarahkan kita ke tampilan ini ya. Bentar, Ya. biar tampil. Oke. Bentar ya. Pastikan persentase asetnya itu sudah 100% Bapak Ibu, seperti di tampilan kan ada di yang lagi jalan warna biru kan ya. Oke. Bentar. Nah ini setelah ini tampil Bapak Ibu, tadi saya jelaskan kembali, ini bisa kita langsung juga ambil QR code-nya, kita foto QR code-nya dan kita tampilkan tampilan ini ke dinding. Misalnya kita fotokan kembali ke dinding seperti ini juga nanti dengan menggunakan yang place it in on your room ini. Nah ini kita center QR code-nya menggunakan Google Lens, bisa juga menggunakan Google Lens ya. Nah, untuk mengambil embed-nya, embed aset ini yang embed di Canva ini Bapak Ibu, di bagian bawah atur marker ini, sudah kan, kita klik ini, secara otomatis akan muncul linknya ini Bapak Ibu, ini salin URL project ini, sudah kan, kita klik ini. Kalau sudah berhasil tercopy berarti dia centang benar. Nah, sudah kan Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan ke Canva. Sebentar ya. Ini. Nah, ini tampilan Canva saya Bapak Ibu. Nah, saya pilih tadi yang presentasi. Presentasinya itu kosong. Tidak ada template-nya. Setelah itu saya klik ini, sekali saya klik kanan. Saya tempel. Nah, ini. Bentar ya. Secara otomatis aset yang tadi dari assembler akan berpindah ke sini Bapak Ibu. Nah, kita tunggu beberapa detik. Ini masih proses integrasi. Nah, ini. Tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Muncul dia kan? Cantik bunganya. Asetnya pun aset 3G Bapak Ibu yang bisa bergerak. Ini kan mantap. Ini. Wah, sangat luar biasa ini assembler itu Pak Medaman ya. Iya. Nah, kalau kita cari di Canva aset seperti ini Bapak Ibu nggak ada. Tetapi kalau kita integrasikan aset yang ada di assembler masuk ke Canva, makin cantiklah tampilan slide kita di Canva Bapak Ibu. Seperti ini. Makin cantik kan? Coba kita tampilkan ini.
Baik, sudah berhasil Kak. Halo? Iya, Pak Medaman. Bu Darmawati bagaimana Ibu? Nggak bisa apa ya? Nggak bisa tersalin di Canva. Apa masalahnya? Bisa share screen ya. Jadi nggak bisa meminta. Oke Bu, Pak Medaman, Bu Okta itu sudah berhasil katanya. Oke, embed di Canva. Mantap, luar biasa. Jadi diklik apa ya di kanan. Klik kanan, klik kanan Bu. Salin apa tempel. Tempel, nggak usah disalin karena sudah disalin dari belakang tadi. Jalan dari Bu Hilda, lumayan menarik ya Pak. Terima kasih ilmunya. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Hilda. Ini dari Kota Gunung Sinol ini Bu. Oh, Masya Allah. Oke Pak, sudah. Oke, mantap ya. Baik. Sebenarnya untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang assembler Ido ini Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sangat kurang sekali. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita eksplorasi tentang assembler Ido ini. Artinya mulai dari kita membuat aset, ya, ini masih aset sederhana Bapak Ibu. Bagaimana kalau asetnya di dalam satu aset itu ada dua objek yang kita gunakan. Kita gunakan juga objek rumah. Kita gunakan juga objek manusia. Kita gunakan lagi objek tumbuhan. Nah, sehingga membutuhkan ketenangan jiwa sebenarnya dalam assembler ini. Sehingga menjadi sebuah aset untuk visualisasi di dalam luar kelas. Oke, terima kasih Ibu Asnidar, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Maidaman. Wah, luar biasa tadi. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mencoba ya, bahkan sudah berhasil. Bu Darmawati, terima kasih Bu. Selamat mencoba dan bisa menerapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin Pak Menrova waktunya mungkin sudah bisa dibuka. Absen Ibu, tolong di-share lah. Oke, absen dari saya ya. Ya, absen. Ya, tunggu ya. Oke, silakan Bapak Ibu mengirimkan link daftar hadir. Silahkan Bapak Ibu isi. Nah, Bapak Ibu di dalam daftar hadir itu ada dua nama narasumber. Tolong Bapak Ibu boleh apalagi namanya centang salah satunya Bapak Ibu ya. Boleh centang Pak Medaman, boleh centang saya. Mungkin Bapak Ibu penasaran ya kok namanya di roomnya Agus Supramono. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nama saya Asnidar ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu melihat dari room ini Pak Medaman ya. Carinya Pak Agus ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kami manfaatkan akun satunya lagi. Jadi boleh Bapak Ibu silahkan pilih apakah pilihnya
Pak Nida Manenova atau pilih Asnida. Oke, baik Bapak Ibu. Itu cukup ya. Kalau akun belajarnya Bapak Ibu mungkin sudah dihafal ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah di luar kepala itu ya. Oke, yang sulit akses dengan daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, berarti paling tidak ada pencerahan sedikit tentang assembler. Mudah-mudahan bulan depan kita ada kegiatan lagi tentang assembler Bapak Ibu. Ini rencana juga saya akan webinar di Kota Gunung Sitoli, Ibu Kapten Palopo, Ibu Asnida, yang berbagi tentang assembler ini juga. Baik Bapak Ibu, selama saya memaparkan materi, saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Dan sebenarnya kegiatan assembler ini kurang waktu kita untuk 1 jam 2 jam Bapak Ibu, karena harus benar-benar fokus ya, apalagi kalau kita membuat aset. Yang kita buat ini tadi sebenarnya hanya menggunakan satu objek untuk satu aset, belum lagi kalau beberapa aset atau objek yang kita gunakan dalam satu aset, dan kita menggunakan juga aset yang sudah ada untuk bisa kita integrasikan ke Canva ya. Artinya mempercantik presentasi kita di Canva dengan adanya gambar 3 dimensi Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Saya Medan Manenova, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Saya Kapten Kota Gunung Sitoli, saya ucapkan terima kasih. Ya aku. Saya kembalikan kepada Ibu Ko Asnida. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Medaman. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana daftar hadirnya Bapak Ibu? Jadi kami pribadi Ibu ingin, ayolah Bapak Ibu, kita sama-sama eksplorasi platform-platform yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan ini. Dan kali ini kami sudah berbagi tentang Assembler Edu yang sudah terintegrasi dengan akun belajar Bapak Ibu. Kalau ini daftar hadirnya nggak bisa kebuka. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Kalau yang lainnya Bapak Ibu bisa tidak? Kalau saya lihat sudah ada yang isi Bapak Ibu, kami sudah berikan akses untuk semua email bisa memanfaatkan ya. Saya sudah buka untuk semuanya, mau Bapak Ibu menggunakan akun belajar edunya untuk isi daftar hadirnya boleh, gunakan akun Gmail juga boleh. Kami sudah buka aksesnya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, dibukalah kameranya, kita foto bersama. Boleh kan Bu Ko? Iya silakan Pak. Ya, ini dokumentasi kita bersama ya. Oke, silakan. Oke, Bu Narmawati, saya juga. Yang lain lah dibuka. Karena ada di sini Ibu Ngarmi, ini Suhu, ini Ibu Suhu. Bu Ngarmi, selamat sore Bu Ngarmi. Mohon maaf Bu Ngarmi. Oke, silakan foto Bu, Ibu Ko. Oke, silakan. Oke, siap ya. Dengan gaya, oke Bu Sadria ya. Terima kasih Bu Sadria. Oke, Bu Warda. Ayo Bapak Ibu yang masih ingin. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Literasi. Oke, baik. 1, saya nggak bisa goyang ini. Oke, baik ya. Sip ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kami siap berbagi untuk part berikutnya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Bagi linknya ya kalau ada Zoom ini. Boleh Kak, nanti di-share di WA grup ya Kak ya. Siap dilaksanakan. Belum bergabung di grup.
Ada linknya aja tadi ini, makanya bisa bergabung. Oke, boleh saya kirim dulu linknya ya. Link untuk WA-nya. Pak Mei, terbuka ya mungkin ya link WA. Saya sudah kirim kayaknya. Ntar saya pesan lagi WA saya di dekat. Ada yang kemarin saya kirim WA. Yang berbagi. Oh, terbuka link WA-nya. Link WA-nya di yang tadi yang data-data semua. Enggak terbuka, hanya link untuk sertifikatnya. Iya Bapak Ibu. Jadi nanti kami informasikan Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada sertifikat dari Assembler Edu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan daftar hadir Bapak Ibu ya. Jadi tolong nama Bapak Ibu yang betul-betul untuk siap untuk sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi yang menyiapkan sertifikat ini langsung dari Assembler Edu ya, terkait dengan daftar hadir Bapak Ibu. Oke, Pak Medaman sudah share grup WA. Jadi insya Allah mungkin ada part berikutnya Pak Medaman ya terkait dengan ini. Kami siap melanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore dan selamat malam minggu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Ngarmi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu semuanya, silahkan. Kenapa Ibu kan pernah lagi dikasih Bu Mari kan jadi kuda nawar. Udah keluar dia. Jadi kita keluar juga. Yuk, terdengar-dengar suara Ibu. Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA boleh sekarang bergabung dulu Bapak Ibu, baru kami akhiri ya.